Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dalam hal volume kekuatan jiwa, Wo Yuhao masih kalah dengan Ditian, namun Ditian masih kaget karena kekuatan jiwa yang sangat besar yang dihasilkan dari 3 inti jiwanya. Ini karena kekuatan jiwa Wo Yuhao lebih unggul dari segi kualitasnya. Itu tidak dapat dipisahkan setelah konfrontasi pertama mereka. Keduanya dipisahkan oleh lubang hitam itu. Bahkan dengan kultivasi mereka tidak berani mendekatinya. Kekuatan hisap yang datang dari lubang hitam itu terlalu mengerikan. Itu adalah fenomena ruang yang terkoyak. Begitu itu dihisap masuk, tidak ada jalan untuk kembali. Itu juga tidak tahu kemana mereka akan dipindahkan. Tatapan Wo Yuhao tiba-tiba berubah. Setelah itu dia melesat cepat kilat. Ini karena tak satupun dari mereka bisa menggunakan kekuatan spasial mengingat celah besar di ruang ini. Inilah sebabnya dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya. Begitu dia pindah, Dewa Binatang juga bergerak. Dia bergeser pada saat bersamaan, tidak dugaan lagi. Dia mencoba untuk membuat jalan sekitar lubang hitam. Lubang hitam perlahan menutup, namun baik Wo Yuhao dan Ditian sama-sama tahu bahwa ruang telah hancur total. Butuh waktu lama untuk sembuh sepenuhnya. Mereka berdua bergerak ratusan kilometer secara instan dan berhenti pada saat yang sama, seolah-olah mereka telepati. Mata takdir Wo Yuhao terbuka, dia mengarahkan tangan kanannya ke Ditian. Sebelum cincin jiwanya muncul, pusaran air dan tengkorak muncul di belakang Ditian. Kebingungan spiritual dan perjuangan spiritual dirilis. Ditian mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Tak berguna, keterampilan jiwamu tidak akan berpengaruh padaku. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritualmu, mereka tidak akan bekerja kecuali jika kau jauh lebih kuat dariku. Naga kebal terhadap sebagian besar serangan spiritual. Saat dia berbicara, dia menunjuk Wo Yuhao. Tiba-tiba ruang di sekitar Wo Yuhao tampak menggelembung. Gelembung udara keunguan tiba-tiba muncul sebelum pecah berubah menjadi ombak ungu yang tak dihitung jumlahnya, yang bergerak ke arah naga raksasa di tengahnya. Setelah itu, mereka mengepung naga itu ketika melesat ke langit. Korosi elemen kegelapan telah ditunjukkan dengan baik pada saat ini. Namun wilayah ungu itu segera berhenti, perlahan berubah menjadi putih dan halus, dan kepingan salju transparan jatuh dari atas. Setelah itu, pusaran air ungu dari sebelumnya perlahan menghilang. Itu berubah menjadi kepingan salju yang tak dihitung jumlahnya sebelum menyebar. Suhu udara yang sangat dingin turun bahkan lebih drastis. Seluruh langit tertutup kabut tipis yang digunakan Wo Yuhao untuk menyembunyikan dirinya. Sepertinya kau sudah mengerti arti sebenarnya di balik es pamungkas. Ditian mengangguk sambil memuji Wo Yuhao. Dia melambaikan tangan kanannya dan kepingan salju yang datang di depannya secara alami tersebar. Dia tidak menarik tangan kanannya, itu berubah sebagai gantinya. Persendiannya menjadi besar dan tebal. Setelah itu, sisik mulai muncul dan membentuk cakar naga. Itu adalah cakar Dewa Naga. Ditian benar-benar siap untuk menggunakan cakar Dewa Naga melawan Wo Yuhao dalam pertarungan ini. Ketika itu muncul, rasanya seolah-olah sesuatu yang perkasa dan menakutkan telah muncul di langit dan bumi. Meskipun Ditian tidak menyerang, kepingan salju yang dibentuk oleh Wo Yuhao hancur saat ini. Itu berubah menjadi bubuk dan langsung menghilang. Wo Yuhao bahkan terungkap dari kabut dan tubuhnya sedikit bergetar. Ekspresi Ditian juga berubah serius saat dia meluncurkan cakar Dewa Naga menuju Wo Yuhao. Di belakangnya, sebuah proyeksi naga hitam besar muncul. Di atas proyeksi ini ada bola cahaya pelangi bersinar terang. Wo Yuhao belum pernah melihat Ditian dalam bentuk ini sebelumnya. Dia hanya merasa tak berdaya, seperti kekuatan tak terkalahkan sedang menahan tubuh dan jiwanya. Tekanan padanya terus memuncak, seolah ingin menghancurkannya begitu saja. Meskipun cakar Dewa Naga hanya memanfaatkan kekuatan Dewa Naga, itu masih ditinggalkan oleh Dewa Naga untuk Ditian. Ditian juga mampu membuat terobosan demi terobosan dengannya, akhirnya menjadi Dewa Binatang. Ini bukan kekuatan para dewa, tetapi itu di luar kekuatan seorang Limitolo. Itu seperti berasal dari seorang dewa. Masalah terbesar dengan Wo Yuhao adalah dia tidak mengira Ditian akan menggunakan kekuatan terbesarnya. Saat pertarungan dimulai,
Dari interaksi sebelumnya ini, dia tahu bahwa dia telah kalah. Dia telah kehilangan pengalaman dan kecurangan dari Dewa Binatang. Dalam hatinya, superioritas Nitian mempengaruhi penilaiannya. Dia tidak menunjukkan kesombongan sama sekali, sebaliknya ia mengungkapkan kekuatan terbesarnya untuk menekan Wu Yuhao. Dia tidak memberinya kesempatan sama sekali. Wu Yuhao merasa sangat aneh. Dia telah melakukan ini sendiri sebelumnya, yang membatasi lawannya sebelum benar-benar mengalahkannya. Ini tidak dilakukan lagi strategi terbaik dalam pertarungan apapun. Saat ini dia berada di ujung yang berlawanan dan rasanya tidak enak sama sekali. Seluruh langit terkorosi dan terdistorsi karena tekanan besar. Raungan naga bernada rendah berdering di telinga Wu Yuhao dan menggoncangnya. Itu benar-benar mengerikan. Cakar Nitian perlahan berubah menjadi emas di matanya. Suar pelangi sudah mulai terbakar. Senyum muncul di bibir Nitian. Anak muda, kau pasti tidak mengharapkan ini. Aku sudah memperlakukanmu sebagai musuhku saat kau berani menantangku. Bagaimana aku bisa bertahan sampai sekarang tanpa memberikan semua waktuku? Nitian dulu tak terkalahkan di masa lalu. Memang dia sangat arogan, namun dia benar-benar terluka setelah dia diserang oleh Mas Roh jahat belum lama ini. Meskipun citranya tidak terlalu serius dan dia berhasil membalas, dia masih memiliki kesan yang mendalam saat itu. Ini juga mengingatkannya akan betapa kuatnya manusia. Mereka sudah bisa mengancamnya. Inilah mengapa dia tidak ragu untuk melepaskan serangan terkuatnya setelah dia merasa bahwa Wu Yuhao sudah memiliki inti jiwa ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Nitian tidak tahu seberapa kuat inti jiwa ketiga, Nitian memiliki inti jiwa kembar selama ratusan ribu tahun, lebih lama daripada Wu Yuhao. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman tentang inti jiwa ketiga? Inilah sebabnya dia tidak ingin memberi Wu Yuhao kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dia menggunakan kekuatan terbesarnya saat dia menyerang. Cakar naga bukan miliknya, tetapi Dewa Naga itu sendiri. Kekuatan seperti dewa ini telah mengancam banyak musuh-musuhnya yang dulu lebih kuat darinya. Itu membantunya untuk menjadi Dewa Naga. Saat ini, ketika dia menggunakannya lagi, Wu Yuhao benar-benar ditekan. Cahaya yang datang dari tubuh Wu Yuhao terus berubah. Di mata Nitian, dia tampak melihat 3 inti jiwa Wu Yuhao bersinar tanpa henti. Setiap kali itu bersinar, kekuatan jiwanya akan menyebar dan momentumnya akan lebih kuat. Namun apa gunanya ini? Bahkan jika dia memiliki 3 inti jiwa, kekuatannya masih di tingkat manusia, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa. Mengenai hal ini, Nitian sangat jelas dan kini dia lebih unggul. Ekspresi Wu Yuhao tampak berubah dingin di belakangnya. Proyeksi rohnya terus berkedip. Namun itu hanya melakukan flash untuk waktu yang singkat, sebelum itu berubah. Dia tidak bisa merasakan perubahan yang datang dari tubuh Nitian, namun Nitian bisa merasakan bahwa ia menggunakan berbagai jenis kekuatan jiwa untuk keluar dari pengekangan ini. Cakar Dewa Naga sudah menjadi emas, ujung cakarnya sudah bersinar dengan cahaya pelangi. Tidak berguna, kau tidak perlu berusaha keluar dari pengekangan ini. Yang bisa kau lakukan hanyalah menguras kekuatan jiwamu sendiri di hadapan kekuatan setengah dewa. Jangan khawatir, aku tidak akan menghabisimu. Aku ingin menyelesaikan rencanaku yang sempurna yang aku sebutkan sebelumnya. Saat kekuatan jiwamu terkuras, aku akan membawamu kembali ke hutan Stardo. Wu Yuhao menatap Nitian dengan tenang. Gelombang kekuatan jiwa yang datang dari tubuhnya tiba-tiba melemah. Ketika itu melemah, cahaya pelangi Nitian tiba-tiba bersinar lebih terang. Seluruh langit mulai terdistorsi dan tubuh Wu Yuhao mulai mengencang, seolah-olah itu bisa dihancurkan. Nitian tertegun sejenak. Seorang limit dulu seharusnya tidak menyerah begitu saja. Itu juga pada saat ini bahwa cahaya biru es menyala sebelum menghilang secara instan. Nitian hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya adalah kosong. Setelah itu, cahaya biru sedingin es itu ada di depannya. Nitian mengangkat cakar Dewa Naganya dan memblokir invasi cahaya biru sedingin es itu. Namun cahaya biru sedingin es itu langsung mekar seperti bunga, membentuk garis-garis cahaya biru sedingin es yang tak terhitung jumlahnya. Nitian bukanlah satu-satunya yang memiliki kemampuan seperti dewa. Wu Yuhao telah berpuas diri. Tetapi begitu juga dengan Nitian, dia tidak berani menghabisi Wu Yuhao. Jika dia menyerang dengan sekuatan naga sebelumnya, Wu Yuhao kemungkinan besar akan sangat terluka, namun dia hanya ingin mengambil kendali atas dirinya. Desahan Dewi beku, belati embun pagi. Itu adalah senjata yang kuat dari dewa emosi. Ketika Wu Yuhao menyelesaikan pembentukan inti jiwa ketiganya, ia akhirnya bisa melepaskan kemampuan seperti seorang dewa.
Di tingkatnya, armor perang Dewa Es-nya tidak lagi seefektif dulu, namun belati embun paginya berbeda. Bahkan jika dia menjadi dewa, itu masih akan menjadi senjata yang sangat berguna baginya. Tarian naga hujan dirilis. Dua sosok tiba-tiba terlintas setelah beberapa detik. Titian memecahkan ruang terbuka dan muncul 1000 meter jauhnya. Cakar dewa naganya sudah berwarna pelangi, namun ada 7 luka di tubuhnya. Tak satu pun dari mereka yang sangat besar, dan tidak ada yang mengeluarkan cairan merah yang merembes keluar, namun ada lapisan es di atas masing-masingnya. Namun, apakah itu benar-benar terlihat sesederhana itu di permukaan? Wu Yuhao terengah-engah 1000 meter. Belati embun paginya berkedip dengan cahaya kebiruan. Kabut cahaya melayang di sekitar cahaya kebiruan, membuatnya tampak sangat ilahi. Titian mengawasinya dan sudah terlihat sangat serius. Kemampuan seperti setengah dewa. Dia sebenarnya memiliki kemampuan seperti dewa. Meskipun Titian bisa mengatakan bahwa Wu Yuhao sangat terkuras dengan setiap serangan yang dilepaskannya, dia juga tahu bahwa dia terluka dari serangan sebelumnya. Kekuatan es pamungkas dengan cepat menyerang tubuhnya. Tidak, ini bukan hanya es pamungkas. Ada juga niat spiritual dan kekuatan spasial Wu Yuhao. Kekuatan spasial bisa dinetralkan, tapi niat spiritual Wu Yuhao dan es pamungkas sudah menyebabkan kehancuran. Jika bukan karena kekuatan fisiknya yang besar, dia akan sangat terluka. Dia terluka. Ya, Titian benar-benar terluka lagi. Titian perlahan mengangkat cakar dewa naganya. Tiba-tiba dia melihat ke langit dan auman naga berubah menjadi suara gema yang tak dihitung jumlahnya. Proyeksi naga hitam besar di belakangnya meledak dan berubah menjadi kabut hitam yang melonjak ke proyeksi naga pelangi itu. Tiba-tiba, cahaya pelangi bersinar terang dan mengubah Titian menjadi warna yang sama. Dia mengeluarkan cakar dewa naganya ke arah Wu Yuhao. Cakar dewa naga besar tiba-tiba muncul dari udara tipis sebelum menjangkau Wu Yuhao. Wu Yuhao dengan erat memegang belati embun paginya dan dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Kabut es tebal tiba-tiba naik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, berubah menjadi cincin kabut es. Wu Yuhao kemudian mengangkat belati tinggi di atas kepalanya. Saat ini Wu Yuhao benar-benar tertutup oleh aura suci. Itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan belati pada saat ini. Ekspresi wajahnya berubah lebih lembut. Saat es dan kabut berkumpul, Wu Yuhao menghilang. Ia digantikan oleh sosok yang anggun. Itu bukan permaisuri es atau permaisuri salju, itu juga bukan Dewi Cahaya. Itu hanya sosok biru dingin es. Tingginya lebih dari 100 meter dan dia melepaskan aura dingin dan berkabut dari tubuhnya. Penampilannya tidak begitu jelas, tapi dia mengenakan gaun biru es. Sebuah suara mulai berdering. Setelah itu, bola cahaya biru es muncul dari kepalanya dan menerima cakar dewa naga Titian. Proyeksi pelangi berhenti seketika dan berubah menjadi biru dingin es. Titian tertegun. Apa ini? Ini sudah lebih kuat dari limit Doulo. Kekuatan cakar dewa naga sebenarnya cepat habis karena dibekukan oleh kabut biru dingin es. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Wu Yuhao yang tidak pernah terpakai. Itu adalah keterampilan jiwa ke-9 dari roh pelindung permaisuri kalajengking Giok Es. Ketika dia mencapai 9 cincin, Wu Yuhao awalnya percaya bahwa dia bisa mendapatkan cincin roh ke-9 dari Raja Beruang Es, namun ia mengalami mutasi saat itu. Keterampilan jiwa ke-9-nya tidak muncul secara langsung, sebaliknya itu sangat ambigu, seolah-olah itu hanya kabut. Meskipun cincin rohnya yang ke-9 berwarna merah, Wu Yuhao tidak tahu seperti apa kemampuan jiwanya. Hanya ketika permaisuri es dan permaisuri salju membakar perasaan spiritual mereka dan menyatu sepenuhnya dengannya, keterampilan ke-9-nya muncul dengan sendirinya. Dengan cincin roh 100.000 tahun, dia secara alami memiliki dua keterampilan jiwa ke-9. Dua keterampilan jiwa ini tidak hanya milik roh apapun. Semua roh tipe esnya memilikinya. Mereka juga menyatu dengan kekuatan belati embun pagi. Itu adalah dua keterampilan jiwa ekstrim es pamungkas. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.